Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 A9 yaitu budaya positif oleh saya Nesya Wulan Setianingsih SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati dengan pengajar praktek Ibu Arisri Mulyani SPD dan fasilitator Ibu Fitriani SPD MM. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Uraian kegiatan yang pertama mengimplementasikan konsep inti dari model budaya positif di lingkungan kelas. Dan yang kedua, membagikan pengalaman dan pemahaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Sebelum tindakan dilaksanakan, saya bersama kepala sekolah lakukan sharing. Terus meminta izin kepada kepala sekolah tentang penerapan budaya positif di lingkungan kelas serta membagikan pengalaman kepada rekan guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karno, di sini saya akan meminta izin untuk menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Di mana budaya positif ini dari latar belakangnya saya untuk menciptakan lingkungan positif, maka perlu membentuk budaya positif melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberi kesempatan kebebasan siswa dalam belajar, berproses, bertanggung jawab atas kesalahannya, dan menyiapkan diri untuk menerima kembali sehingga mampu menerima pembelajaran dengan selamat dan bahagia. Nah, tujuan yang akan saya lakukan pada aksi nyata tersebut menciptakan murid merdeka, memiliki disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai kebijakan yang universal. Sehingga tolak ukur yang pada kegiatan yang akan saya lakukan adalah terbentuknya keyakinan kelas dan menerapkan keyakinan tersebut dengan melalui budaya positif. Terima kasih Inesa. Kami memang harapan dari kami sebagai kepala sekolah harus ada tindakan-tindakan yang nyata dari guru untuk mempresentasikan kegiatannya dalam menuju pelajar berprofil Pancasila. Ini kami dari kepala sekolah memberikan kesempatan pada panjenengan dengan batasan-batasan yang ada. Mudah-mudahan apa program yang panjenengan rencanakan bisa berjalan lancar dan nanti bisa ada betul-betul ada implementasi dari siswa melaksanakan budaya positif yang terdapat di lingkungan edukasi. Kami tidak bisa memfasilitasi dengan berbagai hal yang banyak, tetapi dengan kondisi kegiatan seperti ini silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, baik itu waktu, kemudian kondisi yang ada, lingkungan ini, kemudian juga bapak ibu guru yang ada. Silahkan kalau memang panjenengan memberikan dari kepada ibu bapak guru untuk menuntaskan program panjenengan, kami selalu memberikan kesempatan, memberikan izin kepada panjenengan supaya nanti apa yang dengan program tadi betul bisa diserap oleh anak sehingga anak mempunyai keyakinan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti bisa panjenengan laksanakan sesuai jadwal yang ada.
Ini terkait rancangannya, Pak. Yang pertama saya meminta izin jenengan izin di ACC ya. Dan nanti saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Kemudian mengajak rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian mengambil posisi kontrol, manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dan melakukan refleksi tindakan yang telah kami buat. Seperti itu. Saudara, sekali lagi apa yang menjadi pernyataan dengan saya memberikan izin yang sesuai dengan kondisi yang ada, agar dimanfaatkan betul-betul, di-manage dengan betul waktu dan jadwalnya sehingga nanti bisa berjalan sesuai tujuan panjenengan. Terima kasih, Pak. Selamat berkarya di sekarang, semoga sukses. Amin. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya bersama Kita anak-anak akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Keyakinan, yakin keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu benar. Sesuatu yang kita yakini itu berupa kegiatan atau aktivitas yang sekiranya kalian lakukan di sekolah atau di kelas harus menjadi siswa seperti apa. Kalau pembelajaran itu kalian melakukan apa saja agar kelas itu menjadi baik, tujuan pembelajaran tercapai. Dengan teman-teman, dengan lingkungan juga kalian akan merasa nyaman sehingga ada keyakinan kelas. Misal apa yang seharusnya dilakukan seorang siswa ketika mendapatkan tugas dari guru. Kalian meyakini enggak? Tidak. Kalau siswa harus mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu atau diolor-olor atau besok saja dikerjakan Tepat waktu. main dulu ketika dikasih tugas tepat waktu, maka keyakinan kelas yang kalian pikirkan adalah mengerjakan tugas tepat Waktu. seperti itu. Bagaimana dengan kebersihan kelas? Bagaimana dengan keadaan lingkungan kelas? Bagaimana sebaiknya? Keyakinan apa yang kalian yakini? Dibersihkan ketika ada sampah atau kotoran. Terus kalian bekerja sama apa tidak? Jadi kalian meyakini tidak yang benar itu kita bekerja sama atau bekerja sendiri-sendiri? Bagaimana jika ada siswa? Bagaimana jika ada siswa yang itu mengerjakan sendiri ketika tugas kelompok atau pas piket tidak ada yang membantu, cuma satu anak yang mengerjakan? Bagaimana dengan seperti itu? Kalian meyakini bahwa itu baik apa tidak? Nah, apalagi ya kira-kira keyakinan kelas yang akan kalian yakini? Coba, apalagi? Kalau di kelas saat pembelajaran, saat Indonesia mengajar, kalian bagaimana? Mendengar. Terus apakah lari-lari? Tidak. Terus joget-joget? Tidak. Bagaimana? Kalau di kelas kalian meyakini apa? Dan meyakininya seperti apa? Harus menjadi anak yang bagaimana? Kalau ingin berpendapat, bagaimana anak-anak? Iya, bagus. Apalagi kira-kira kalau temannya berpendapat? Mendengarkan. Oke, Indonesia ingin tahu keyakinan kelas anak-anak, keyakinan masing-masing anak seperti apa. Nanti ditulis
ketika pembelajaran teman-teman, aku dan teman-teman siswa-siswa mendengarkan dengan baik. Misal, aku ingin kalau ada tugas dikumpulkan tepat waktu, tidak ada anak yang bermain sendiri. Misal, seperti itu ya, nanti ditulis di kertas, oke? Nanti tulis siap bunyikan. Ya. Apa yang kalian yakini, tulis di kertas tersebut. Sudah selesai menulis keyakinannya? Sekarang maju bergantian ya agar rapi, langsung ditempel di papan tulis, oke? Gantian ya. Kumpulkan, kita temu belajar Pancasila dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya dengan baik. Sekolahku bersih, juga bersih. Gotong royong. Kelas indah. Nah, kelas rapi. Anak-anak. Apa ini? Menjelaskan siswa mendengarkan. Mendengarkan, siswa mendengarkan, membantu sesama. Tidak bertengkar. Terus ini ada yang mendengarkan. Mendengarkan saat teman-teman berbicara, menjawab. Oke, teman mendengarkan guru. Ini kelas bersih dan rapi, memperlihatkan guru semua memperhatikan. Kelas bersih dan rapi lagi. Berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas mengerjakan tugas PR. Apalagi ini membersihkan juga, bekerja sama. Oke anak-anak, setelah kita menyimpulkan tadi, bisa mengelompokkan menjadi sama-sama ya, yang bersih awal bersih, yang mendengarkan
membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Keyakinan, yakin keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu benar. Sesuatu yang kita yakini itu berupa kegiatan atau aktivitas yang sekiranya kalian lakukan di sekolah atau di kelas harus menjadi siswa seperti apa. Kalau pembelajaran itu kalian melakukan apa saja agar kelas itu menjadi baik, tujuan pembelajaran tercapai. Dengan teman-teman, dengan lingkungan juga kalian akan merasa nyaman. Juga ada keyakinan kelas. Misal, apa yang seharusnya dilakukan seorang siswa ketika mendapatkan tugas dari guru? Selanjutnya, saya bersama teman-teman mengadakan diseminasi budaya positif SDN Karang, di mana acara tersebut yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi, dan yang terakhir penutup. Namun pada saat pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah, video saya mengalami masalah, jadi tidak bisa saya upload karena error. Jadi saya langsung pada materi, fokus pada materi, yaitu sosialisasi disiplin positif oleh saya sendiri, Desya Wulan Setianingsih. Jadi ada perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi dalam menanggapi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin. Ini adalah petikan dari materi yang saya berikan. Dan peraturannya adalah titik-titik kamu harus itu dari masuk dalam hukuman. Kemudian kalau yang konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Intinya adalah restitusi itu yang paling baik. Nah, kenapa anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan? Itu kalau adanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Dari kebutuhan dasar tersebut, pasti anak melakukan kesalahan itu dari salah satu kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana seorang guru harus mampu memposisikan diri sebagai melakukan kontrol terhadap permasalahan tersebut? Yang pertama, kita sebagai posisi penghukum. Di sini posisi penghukum itu guru melakukan hukuman terhadap anak yang membuat anak menjadi sedih, menjadi tertekan, malu, merasa tidak diterima. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Di sini anak merasa bersalah ketika guru mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Posisi teman ini akan berefek pada ketika guru itu sudah tidak menjadi gurunya, maka anak akan kembali melakukan kesalahan tersebut, ketergantungan dengan guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Pemantau di sini intinya adalah guru hanya memantau, membiarkan anak menyelesaikan masalah, tapi tetap dikumpul. Yang kelima, manajer. Ini posisi yang paling bagus dengan memperbaiki kesalahan, tidak melakukan kembali, kemudian memperbaiki karakternya sebagai peserta didik. Nah, yang terbaik dalam menanggapi tadi
tadi ya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang telah kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dalam melakukan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita bisa mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Coba ingat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu intinya adalah restitusi bukan menebus kesalahan, tapi tidak juga membayar dengan sejumlah uang atau memperbaiki kerugian atau hanya sekedar minta maaf. Yang kedua, restitusi membutuhkan murid-murid menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, restitusi itu bukan paksaan, karena kalau dipaksa itu artinya kita melakukan konsekuensi. Yang keempat, melihat ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dengan keyakinan mereka seperti apa yang mereka inginkan dan membimbingnya pulih dari dirinya yang baru. Kemudian yang kelima, restitusi merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa. Yang keenam, restitusi akan bisa mengontrol dirinya dan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter siswa, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi merupakan solusi, tidak terkait untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia bisa diterima. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi ada perbedaan antara hukum, konsekuensi dan Selanjutnya kami menunjukkan video contoh 5 posisi. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, siang Sarah? Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah. Kasus yang pertama, halo, Fikar. Tadi Farel, Ferel sama Fikar melakukan apa coba? Apa? Kesalahannya apa? Receh-receh di ruangan ini. Betul. Indonesia tadi dapat laporan dari guru lain kalau Farel, Ferel sama Fikar main-main di sini pakai aqua, airnya tumpah-tumpah, terus keinjek kaki. Ya, tadi kalian bertiga betul yang melakukan itu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Farel sama Fikar sering ya melakukan kesalahan. Kalau salah harus apa? Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Bagaimana bilangnya? Karena receh-receh di ruangan dia. Iya. Indonesia harus tahu apa alasan kalian itu receh-receh di kantor sampai meninggalkan jejak kaki seperti itu, kantornya jadi kotor. Apa alasannya tadi? Kenapa? Bermain, seneng, suka bermain, bahagia kalau bermain seperti itu. Kalian membutuhkan kesenangan, iya? Tidak. Nah, coba ingat-ingat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Hah? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kalau di ruang kepala sekolah atau di ruang guru harus bagaimana? Jadi anak pintar, sopan. Kalau sopan itu iya baik sopan. Kalau sopan itu harus bagaimana? Kalau jalan-jalan di sini harus bagaimana? Boleh bermain di dalam kantor? Tidak. Nah, bersediakah kalian memperbaiki kesalahan itu? Apa yang harus kalian lakukan? Membersihkan dengan ngepel. Bersedia? Oke. Farel, halo, Fikar. Tadi Farel sama. Selamat pagi. Ya Bu Lina, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nisa tadi, kita jadi mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan kita jadi lebih tahu bagaimana menghadapi masalah disiplin yang dilakukan oleh siswa. Ya Bu Lina, dari pemaparan dari presentasi yang dilakukan oleh Bu Nisa hari ini tentang segitiga restitusi, jika diterapkan di sekolah akan lebih bagus karena di sini siswa tidak akan merasa terlalu terdesak, tetapi dari keyakinannya sendiri untuk melakukan atau menindaklanjuti atau memperbaiki kesalahan yang dibuat.